Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Mohon maaf untuk beberapa hari terakhir saya belum membuat video, dan di pagi ini kita akan mencoba membuat video tentang bagaimana sih cara mengentry laporan keuangan dari file Relakuat 2020, dan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya jawab juga ya. Jadi kemarin di 2 hari terakhir ada beberapa emiten yang merilis laporan keuangan, dan teman-teman bisa cek di sini. Mulai dari Energi, kemudian Harum, dan seterusnya. Ada ERA juga. Nah, di pagi ini saya akan mencoba mengentry Sumarekon atau kodenya SMRA ya. Nah, teman-teman perlu diketahui yang pertama adalah satuan dari Relakuat ini semuanya adalah rupiah. Jadi ketika ada yang berbasis dolar, maka saya harus mengkonversinya dulu ke dalam bentuk rupiah. Maka di bawah file ini ada konverternya di sini ya. Dan ini disesuaikan dengan kurs JISDOR di akhir tanggal laporan. Misalnya kalau yang per year berarti 30 Desember 2020 dengan 30 Desember 2019, dibandingkannya seperti itu. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah jika file PDF-nya itu bukan hal yang bisa dikopas. Seperti ini nggak bisa dikopas. Nah, nggak bisa kan? Maka ini harus disalin manual, teman-teman. Misalnya begini. Ini kan, nah, teman-teman juga harus cek ini ribuan rupiah, sementara satuan di sini adalah jutaan rupiah. Berarti harus penyesuaian ya. Misalnya 11, yang ini kan 11 triliun nih ceritanya. 11,88,917,644. Nah, begitu caranya. Kemudian untuk aset tidak lancarnya kita cek di bawah, sekitar 13 triliunan ya, 13,033 16,580. Nah, ini salah saya, maaf. Nah, seperti ini. Nah, jumlah aset ini harus sama dengan di sini. Jadi kalau di sini 24.922.534, di sini pun 24.922.534. Berarti kalau benar sudah sesuai gitu ya. Selanjutnya tentang liabilitas kita salin juga. Misalnya 83.99155.158. Kemudian liabilitas jangka panjangnya di sini ada 7 triliunan 74.690,526. Kenapa? Karena di sini karena ribuan rupiah. Kalau ribuan rupiah berarti komanya sebelum 3 digit terakhir. Kalau rupiah penuh, komanya sebelum 6 digit terakhir gitu ya. Supaya mudahnya seperti itu saya sederhanakan. Nah, jumlahnya pun harus sama, 15.836.846, 15.836.845,6. Ini kan kalau dibulatkan 846, berarti sudah cocok ya. Kemudian ekuitasnya Sumarekon ini, nah ini ya teman-teman, dua ini kita masukkan 6845 845 769. Kemudian yang non pengendalinya 2239 842 771. Nah, jumlahnya 9 triliun 9,9 triliun 85 miliar ya, 85 miliar. Nah, 85 juta maksud saya. Nah, ini jumlahnya harus sama antara ekuitas dan liabilitas itu harus sesuai dengan aset. Jumlahnya harus 24.922. Apakah sama? Kita cek. Nah, kalau saya ngeceknya seperti ini di sini itu jumlah 24.922.534. Berarti sama. Kalau sudah sama berarti akan sama dengan aset juga. Nah, sama kan? 24.922.534. Oke, kalau sudah selesai di sini, ini berarti sudah klop semuanya. Jadi saya harus cek dan dicek setiap emiten ini. Baru masuk ke pendapatan. Pendapatannya di sini revenue, kita bisa cek ya. Tahun kemarin ada di kisaran 5,9, 5941 625 762. Kemudian 5029 984 099. Oke. Nah, kalau mencari, ini sudah ya pendapatan. Sekarang mencari laba bersih ada di bawah, dan teman-teman harus cek laba bersihnya itu yang diatribusikan kepada pemilik induk. Nah, ini yang paling atas.
Berarti di tahun kemarin ada 514.984.429, artinya 514 miliar. Dan di tahun ini turun menjadi 179.835.308. Nah, teman-teman langsung bisa mengecek pertumbuhannya secara tahunan minus 15%, tapi secara kuartal dari kuartal ketiga itu tumbuh 64%. Laba bersihnya turun 65%, tapi secara kuartalan naik 755%. Artinya di kuartal keempat ini SMRA mencatatkan laba bersih yang signifikan. Nah, sekarang terakhir adalah arus kasnya. Nah, teman-teman juga harus mengecek ya, apakah di sini laba bersih per sahamnya sama. Di sini EPS-nya kan otomatis by rumus. Nah, ini kalau 12,47 sama dengan ini, berarti itu udah benar perhitungannya ya. 12,47 berarti ini sudah pas gitu laba bersihnya. Kemudian kita cek arus kasnya ada di sini. Dan arus kas seperti kita tahu ada 3. Pertama ada operasional. Operasionalnya minus ya teman-teman, 22.931,734 atau 22 miliar minusnya. Kemudian untuk investasi ini untuk operasional, untuk investasi 479 miliaran ya, karena mungkin dia membeli lahan baru begitu biasanya. Nah, ini seperti ini ada penjelasannya, perolehan aset tetap dan properti atau perolehan tanah yang belum dikembangkan, itu adalah land banknya biasanya. Kalau properti seperti itu. Dan terakhir ada pendanaan. Pendanaan ini biasanya dari obligasi atau dari IPO kalau yang baru ya, atau bayar dividen. Nah, ini positif ya kalau pendanaannya, berarti dapat pinjaman baru biasanya. Kita cek di bawah, di atas. Nah, ini penerimaan utang bank, penerimaan uang muka setoran dan seterusnya. Jadi emang dapat pinjaman baru ya, 45 triliun tadi ya, 494.423,966. Nah, penurunan kenaikannya itu harus sama, ini 7,9 miliar, ini juga sama 7,94 miliar. Nah, sampai fase ini itu fase entry selesai sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena ke sini selebihnya itu semua by rumus, misalnya EPS, nilai buku, cash flow per share, network capital atau modal kerja bersih, debt to asset, debt to equity, current ratio, total asset turnover, net profit margin, return on equity, dividend yield karena belum ada ya, price to sales, kemudian price to book, price to earning ratio, price to cash flow ratio, kemudian juga ada harga terakhir di 975 kemarin, dan harganya otomatis oleh Google Finance diupdate. Nilai wajar versi kita, kemudian kapitalisasi pasar, kemudian IPO, tanggal IPO-nya, grupnya siapa, reportnya ini opsional ya, bisa di-download langsung atau misalnya nanti kita masukkan linknya di situ kalau yang perlu. Kursnya, nah ini kan kursnya tadi ribuan rupiah. Kenapa saya harus mencantumkan ini juga? Supaya mengentrinya menyesuaikan gitu. Kemudian dia masuk Kompas 100, IDX 30 tidak, Bisnis Dojo tidak, KHT 25 tidak masuk, GI 70 masuk, AIDO tidak. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tampilan dari file recap all-nya. Kemudian kalau teman-teman bingung istilah-istilah per kolom ini, di saya sudah buatkan readme-nya. Misalnya nomor, kode, company name dan seterusnya. Di sini ada net increase, dividend, EPS, BV, ini ada ini rumusnya saya sediakan. Jadi teman-teman bisa buat sendiri sebenarnya file recap ini. Jadi yang membedakan file recap ini lebih ke saya menggantikan teman-teman ya, atau misalnya bantu mengentrikan saja gitu ya. Secara ini semua bisa menggunakan atau semua bisa melakukan proses entry ini gitu. Kemudian selain itu kita juga ada compare ya. Compare ini membandingkan. Misalnya ini saya tutup dulu ya yang SMRA-nya. Nah, misalnya ini perbandingan antara saham-saham kemarin saham-saham yang BUMN karya, karena sudah semua, misalnya ADI, PTPP, Wika dan WSKT misalnya, kan seperti itu. Nah, teman-teman tinggal ketikkan di sini ya, di kode di atas. Kemudian teman-teman harus langsung dapatkan informasinya, misalnya nama perusahaannya apa, harganya berapa, kemudian apakah syariah atau tidak. Nah, makanya di sini kita lihat WSKT itu tidak syariah gitu kan. Kemudian sampai ke bawah kapitalisasi pasar, kita bisa lihat paling besar misalnya adalah WSKT, aset paling besar WSKT gitu. Kemudian ekuitas paling besar malah Wika gitu ya. Jadi karena WSKT utangnya banyak sekali. Kemudian secara full year revenue-nya misalnya
yang paling besar Wika begitu ya. Kemudian net profitnya paling besar adalah Wika juga, WSKT malah minus 7 triliun. Kemudian year on year-nya yang paling bagus adalah ADI, malah ya ADI paling minim lah penurunannya, tapi untuk laba bersihnya paling minim PTPP. Tapi lihat Wika ini minusnya 800%. Kemudian cashnya juga minusnya dalam sekali, dan ada satu-satunya BUMN karya yang hijau ya, Wika gitu. Wika ini hijau kenaikan kasnya, jadi dia ada kenaikan kas. Kemudian di sini juga ada rasionya, misalnya earning per share-nya ini pasti negatif ya kalau waskita. Kemudian book value-nya dan seterusnya. Di sini ada DAR, ini paling sehat, PTPP misalnya. Kalau DER mungkin PTPP juga. Kemudian current ratio PTPP, total asset turnover mungkin ini ya PTPP juga. NPM-nya masih mending Wika, ROE-nya Wika juga. PSR-nya mana nih? PBV-nya paling murah ADI, PER-nya PTPP ya. Nah ini jangan terkecoh ya teman-teman. Ini minus sebenarnya. Jadi saya harus pakai conditional formatting di sini. Jadi misalnya format bersyarat ya kalau di sini itu namanya. Misalnya format sel jika kurang dari 0 ya. Jika lebih kurang dari 0 maka di sininya warnanya merah. Ya, kemudian ininya warnanya hitam misalnya seperti itu. Maka kita bisa cek di sini ya seperti ini ya, merah. Kemudian apalagi, nah ini fair value-nya seperti itu. Atau kita mau bandingkan anak-anaknya, misalnya apa ya, yang kemarin lagi heboh tuh WSBP, Weton, kemudian PPRE gitu ya, dan WG misalnya. Mana yang paling sehat ini bisa ketahuan ya. Nah ini kita bisa cek di bawah aja langsung. Nah ini misalnya PBV-nya paling mending adalah Weton ternyata di sini ya. Kemudian juga PER-nya paling murah itu WG. Nah, kemudian ini ruginya sangat besar, IPS-nya pun 180,6 begitu. Jadi memang, dan yang paling positif kasnya WG, cuman WG doang gitu. Satu lagi apa anaknya itu PPRO ya. Kalau PPRO udah ya ternyata. Nah, PPRO udah rilis juga. Nah silakan dibandingkan. Jadi kita punya compare atau komparasinya. Nah PPRO ini sebenarnya nilai bukunya saja berapa nih? 65 gitu ya. 65. Jadi kalau misalnya harga sekarang di berapa? Di 68 itu udah mendekati nilai buku sebenarnya. Jadi jangan terkecoh dengan wah harganya di bawah 100 mang, ini menarik. Ya boleh jadi mahal gitu. Kenapa? Karena kalau bahkan di saya itu valuasinya cuma Rp42 begitu. Karena valuasi kita itu berdasarkan return on equity. Kalau return on equity-nya rendah, biasanya ininya juga rendah. Nah, ini contoh perbandingan. Atau kemarin juga ada yang nanya Zebra mang syariah atau enggak gitu. Ya kita cek aja Zebra syariah memang gitu, tapi belum ada laporan keuangan, jadi saya nggak bisa memberikan pandangan begitu. Kalau misalnya ada kenaikan drastis ya mungkin ada isu atau rumor apa begitu ya. Kemudian apalagi yang misalnya ditanyakan kemarin tuh oh ya perbankan ya, misalnya BRIS, BTPS, PNBS dan bank. Nah kalau bank ini kan belum ada rilisnya. Ini bank syariah semua nih ya, bahkan bank ini udah melebihi BRIS. Hati-hati aja sih kalau menurut saya ya, tapi kalau teman-teman mau ikut rumor ya silakan ketatkan trading plan-nya begitu ya. Tapi kalau saya sih nggak tertarik gitu. Kenapa? Karena risikonya terlalu besar. Nah dari 3 bank yang sudah rilis laporan keuangannya, kita bisa cek kalau misalnya secara valuasi atau secara rasio itu ya PNBS di sini mungkin lebih kecil ya PBV-nya, tapi PER-nya ya teman-teman hati-hati juga 29.000 kali gitu. Bayangkan di harga berapa? Di harga 95 ya. Di harga 95 PR-nya sudah 28.000 kali gitu. Kalau asumsinya itu adalah asumsi BEP berarti butuh 28.000 tahun gitu. Ini karena earning per share-nya sangat minim ya, atau mungkin nanti teman-teman boleh cek lagi, takut nanti ada kesalahan dari saya. Atau kita buka aja langsung misalnya PNBS itu
saya punya datanya ya teman-teman. Kita cek misalnya di dokumen. Nah ini PNBS itu kita cek apakah sudah sama datanya ya. Jadi bisa langsung dicek recheck lagi. Oke, kita mulai PNBS, dimulai dari asetnya. Ini saya perbesar dulu deh. Nah, kita mulai dari asetnya, apakah benar 11302 betul ya. Kemudian untuk liabilitasnya ada 75 ditambah 600 ya, sekitar 81,86. Ekuitasnya 3,1 triliun. Nah, kita cek di sini revenue-nya betul nggak, 662 miliar menjadi 790, ada kenaikan ya. Kemudian nah ini laba bersihnya itu dari, bayangkan teman-teman, dari 13 berapa nih, dari 13 miliar gitu ya. Ya betul, dari 13 miliar menjadi 128 juta saja begitu. Karena bebannya di sini besar kayaknya, administrasi nih membengkak dan yang lainnya gitu. Kemudian nah ini yang menjadikan PNBS misalnya laba bersih per sahamnya di mana, di bawah ada sampai 0,00. Nah ini kita harus perbesar lagi nih, berapa nih, 0,0003 gitu ya, 0,003, saking kecilnya teman-teman. Jadi ini udah benar ya, inputannya udah benar, dan nilai bukunya cuma 80 perak. Jadi kalau sekarang 95 pun itu udah kemahalan. Jadi hati-hati aja dengan PNBS secara fundamental. Kalau teman-teman bicara teknikal jangan dicampur adukan. Nanti kan sekarang lagi uptrend ya, silakan, tapi harus sesuaikan dengan trading plan. Jadi bagi saya sih semuanya boleh dilakukan. Tapi kalau dalam kacamata fundamental ya menurut saya ini sudah mahal dan mungkin agak berisiko lah begitu ya teman-teman, agak berisiko. Itu saja mungkin dari saya untuk video di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi pastikan bahwa teman-teman bisa membahas atau menganalisis saham itu dengan data yang ada, dan kami sudah sediakan salah satunya dengan PayRecap ini. Semoga bermanfaat buat semua. Sampai jumpa lain kesempatan. Salam sukses, mana berkah berlimpah. Saya Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.